salam petani orang di Indonesia. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin beritahu tentang cara membersihkan katak orang yang harus kita ambil dari ladang dan kita kumpulkan. Untuk siang tadi saya dapat segini, kurang lebih ini dapat 8 kilo nanti. Nah, katak orangnya seperti ini. Nah, untuk katak orang ini sendiri, biasanya saya itu setelah saya lakukan pengambilan itu di rumah, saya lakukan pembersihan untuk orangnya itu biasanya saya menggunakan media air, karena kalau menurut saya untuk kualitas orang pada zaman sekarang ini berbeda dengan pada masa-masa sebelumnya. Kalau masa-masa sebelumnya itu untuk katak orangnya ini terhitung aman. Waktu setelah kita ambil dari ladang kita itu dan kita bawa pulang, setelah itu kita diamkan dan kita tanam di musim waktu tanam itu biasanya aman. Namun untuk keadaan cuaca seperti sekarang ini, banyak penyakit-penyakit yang ada pada orang. Salah satunya yaitu seperti jamur yang ada putih-putihnya itu pada bagian batang, terus kadang juga menjalar kepada umbi-umbinya ini. Nah, contohnya seperti ini juga sudah ada yang mulai lembek. Nah, untuk pembersihan yang saya lakukan itu biasanya setelah saya ambil dari ladang itu langsung saya ambil ini. Nah, langsung saya taruh semuanya di dalam bak seperti ini. Nah, setelah semuanya saya taruh dalam bak seperti ini lanjut langsung saya berikan air untuk saya bersihkan. Ya, meskipun tidak bersih sekali, bisa sedikit mengurangi penyakit-penyakit jamur yang ada pada sini, agar supaya tidak menyebar ke katak-katak orang yang lain yang sudah bagus atau kualitasnya tidak buruk atau tidak terkena jamur tersebut. Untuk pembersihannya saya biasanya menggunakan seperti ini, langsung saya siram katak-katak orang yang ada pada bak ini. Saya siram semuanya sampai sedikit, tidak terlalu penuh lah, yang mungkin di atasnya sedikit itu, tapi jangan terlalu kita seperti pucek itu, nanti malah akan banyak yang luka. Fungsinya ini hanya untuk menanggulangi jamur-jamur yang ada pada katak setelah kita ambil. Soalnya setelah kita ambil dari ladang itu tidak semuanya itu bersih bagus untuk kualitasnya. Kadang ada juga yang bagus, namun ada juga kadang yang terkena jamur. Biasanya seperti ini. Kalau saya hanya menggunakan media air seperti ini yang saya gunakan untuk membersihkan katak-katak orang yang setelah saya ambil ini. Karena dulu itu saya diberitahu oleh teman saya itu juga seperti ini. Setelah diambil dari ladang itu langsung dibersihkan dengan air. Tapi untuk teman saya itu menggunakan bahan tambahan, yaitu menggunakan sabun ataupun sunlight. Biasanya kebanyakan menggunakan sunlight. Jadi setelah dibersihkan seperti ini, diberikan sunlight. Nah, terus kita seperti pucuk sedikit saja agar kotoran ataupun jamur yang menempel itu bisa larut pada air yang kita siram ini. Untuk pengairannya tidak usah terlalu banyak, cukup 2 kali pengairan. Contohnya seperti ini. Nah, ini kualitas airnya sudah segini banyaknya, ini sudah kita kocok-kocok. Nah, setelah ini langsung kita tiriskan atau kita buang air yang bekas rendaman pertama ini. Setelah itu baru kita rendam lagi untuk yang kedua. Nah, ini kadang juga ada yang mengambang. Untuk katak-kataknya ini kita ambil dulu yang mengambang ini, nanti takut ikut terbuang waktu kita membuang airnya, itu nanti kita masukkan kembali. Soalnya kalau kita ngambilnya waktu masih di air ini masih mudah. Ini kalau sudah ditanam itu kadang terkena campur sama rumput-rumput itu yang kita ambil tadi. Yang itu kita ambil pada waktu kita mengambil kataknya itu, nanti malah akan sedikit menyusahkan kita waktu pengambilan katak. Tapi tergantung juga dengan
sendiri. Nah, seperti ini kita buang untuk airnya serta kotoran-kotoran yang ada di sini. Setelah kita siram pertama ini, langsung kita berikan untuk siraman air yang kedua. Untuk apa? Ya hitungannya agar porang kita benar-benar bersih dari jamur-jamur yang menempel pada katak porang ini. Kita berikan air lagi untuk yang kedua. Langsung saja kita berikan untuk pengairan yang kedua. Untuk katak-katak yang saya ambil ini tepatnya di tempat kemarin yang saya ambil katak porangnya itu. Jadi ini hitungannya masih katak satu tempat yang saya ambil, belum tempat-tempat yang lainnya yang belum saya ambil. Tapi alhamdulillah sudah lumayan banyak. Kemungkinan tadi belum selesai, kurang lebih masih ada 2 ember untuk semen itu loh, yang warnanya oranye. Itu kemungkinan masih dapat 2 ember. Yang tadi alhamdulillah dapat hampir 1 karung 15 kilo. Saya ngambil lagi. Untuk kualitas kataknya itu besarnya segini. Segini ada, yang kecil juga ada, tapi alhamdulillah untuk ini lumayan banyak juga yang A1 atau bisa disebut yang besar-besar itu. Setelah kita berikan air yang kedua, kita kucek dengan pelan, jangan terlalu keras. Nanti kalau terlalu keras malah akan merusak kulit porangnya ini dan akan memicu pembusukan. Kalau sekiranya sudah cukup, kita matikan airnya dan kita tiriskan katak porang yang sudah kita cuci tadi. Dan sekaranglah saatnya kita tiriskan untuk yang kedua. Nah, ini tidak hanya kotoran namun daun-daun juga yang ikut terbawa waktu kita pengambilan tadi juga ikut terbuang dan katak porang kita bersih. Ini tadi yang waktu kita ambil tadi kan juga sudah juga. Nah, untuk proses setelah ini biasanya itu tergantung cuaca. Kalau ada panas langsung saya taruh di tempat panas. Namun jika keadaan sore seperti ini, kurang lebih pukul 5 seperti ini, langsung saya tiriskan di tempat penyimpanan katak porang saya yang biasanya saya lakukan setelah saya pengambilan katak porang yang ada pada ladang saya. Dan inilah hasil dari pembersihan katak porang yang saya bersihkan tadi. Nah, terlihat bersih seperti ini. Dan setelah ini nanti akan saya tunjukkan apa yang harus dilakukan setelah pembersihan seperti ini, dan di mana tempat ataupun bagaimana cara membuat tempat untuk penyimpanan katak porang ini agar kualitasnya bagus dan juga sewaktu kita simpan itu tidak mengalami pembusukan atau keluar jamur-jamur seperti yang ditakutkan para petani porang. Nah, kita akan lanjut untuk pergi ke tempat penyimpanan porang kita. Ya, mungkin cukup sekian. Kita akan lanjut lagi. Dan disinilah tempat yang saya maksud tadi.
yaitu tempat saya menyimpan katak-katak porang yang sudah saya ambil dari ladang saya. Biasanya saya buatkan tempat seperti ini yang terbuat dari kayu, dan untuk penahannya ini saya menggunakan jaring. Biasanya toko bangunan juga banyak. Untuk jaringnya itu usahakan jangan beli yang besar-besar semuanya, tapi ada yang beli yang ukurannya kotakannya ini besar, dan juga yang ukuran kotakannya ini kecil. Karena untuk apa? Karena jika kita membeli yang besar seperti ini semuanya, nanti untuk katak porang kita yang ukuran kecil seperti ini, itu nanti pasti akan terjatuh dari sini. Contohnya seperti ini. Nah, itu langsung aja tuh. Namun jika kita memberi dua macam, ada yang besar dan ada yang kecil. Yang kecil khusus untuk menaruh katak-katak kita yang kecil, sedangkan yang cukup besar ini untuk kita gunakan menaruh katak-katak kita yang ukurannya cukup besar. Ya, biasanya saya taruh di sini. Namun sebelum saya taruh, biasanya saya kelompok-kelompokkan dulu, atau saya pilah-pilah dulu dari jenis-jenisnya. Yang saya maksud jenis adalah jenis dari besar dan kecilnya. Untuk katak yang ukurannya seperti ini, besar-besar ini, nah ini saya sendirikan di sini. Nah, itu yang besar, namun besarnya di bawah ukuran ini. Di bawah ini sedikit. Nah, dan yang ini, yang bawah itu biasanya paling kecil dan sedikit besar, tidak terlalu kecil. Nah, biasanya saya golongkan menjadi 4 macam jenis. Karena saat penanaman nanti jika saya campur, nanti akan menyusahkan saya dalam waktu pemanenannya. Karena harus memilah-milah mana yang umbi sudah besar dan mana juga umbi yang sudah kecil. Untuk tempat seperti ini, saya sarankan jangan ditaruh di dalam rumah, tapi lebih baik ditaruh di luar rumah seperti ini. Karena jika ditaruh di luar rumah, nanti katak porang kita ini akan terangin-angin atau terkena angin itu, jadi tidak akan mudah busuk. Nah, contohnya seperti ini. Alhamdulillah aman, tidak busuk atau yang lain, aman semuanya. Nah, ini saya menggunakan metode seperti yang saya bicarakan sebelumnya, yaitu saya cuci, setelah itu saya angin-anginkan. Ya, kalau waktu siang saya mencucinya itu langsung saya taruh di bawah terik matahari. Yang penting tidak terus ditaruh di dalam bak. Kalau ditaruh di dalam bak seperti ini, nanti malah akan mengundang kerusakan atau jamur yang menyebabkan bibit kita itu rusak. Nah, seperti inilah tampilannya. Ini untuk jaringnya ini masih kurang, harusnya di paling atas ini saya buatkan satu lagi, dan yang paling bawah juga saya buatkan satu lagi, namun masih menyusul. Nah, sekarang kita akan coba untuk menaruh yang sudah kita cuci itu di tempat yang sebelah sini yang masih kosong. Sekalian kita pilih-pilih untuk ukurannya. Nah, sekarang saatnya kita untuk menaruh apa yang sudah tadi. Kita lakukan seperti ini, langsung untuk ukuran yang segini kita taruh di atasnya, bagian atas ini untuk ukuran yang paling besar. Taruh di atas, kalian langsung kita gerakan, nanti umum kita ada waktu kita kelompok-kelompokkan. Jadi kalau sudah tidak ada waktu, mungkin sudahlah biarin seperti itu, kita metode seperti ini juga mempermudahkan kita dalam nanti mengurusnya. Contoh waktu kita menanam, kalau untuk kata-kata yang besar seperti ini, nanti otomatis untuk pohon-pohon itu juga akan besar. Jadi dalam pembersihan gulmanya itu, nanti untuk proses takarannya itu bisa kita sesuaikan. Namun jika campur yang besar dan yang kecil, nanti waktu
seperti pembersihan gulma-gulmanya itu kita akan sedikit kesusahan, karena untuk katak yang besar dan kecil itu, atau untuk pohon orang yang besar dan yang kecil itu, untuk takarannya itu berbeda, untuk takarannya itu tidak sama. Karena pernah itu saya dulu, kata teman saya itu tidak apa, untuk dosisnya segini-segini, maka saya praktekkan, ternyata malah itu bisa membuat tanaman saya strong dan akhirnya saya rugi. Nah, setelah mendapat pengalaman seperti itu, langsung setiap saya melakukan penanaman pasti saya lakukan seperti ini. Memang harus sedikit telaten dalam pengolahannya. Paling besar sudah, sekarang kita yang sedikit di bawahnya besar itu, yang sedikit besar dan namun tidak terlalu besar, kita taruh di sebelah. Di sebelah sini kita taruh yang kecil-kecil saja. Untuk penanaman itu saya biasanya menggolongkan menjadi kurang lebih 4 gulungan, kalau nggak itu 3, tapi kebanyakan 4. Soalnya untuk umbi yang paling besar itu biasanya itu kadang satu musim tidak bisa dipanen karena ukuran kataknya besar itu. Jadi untuk umbinya itu juga sudah pasti besar, kurang lebih kadang hampir 2 kilo, malah kadang 2 kilo lebih kalau dalam perawatan atau dalam waktu pengurusan itu kita maksimal untuk mengurusnya, itu mungkin bisa sampai 2 kilo. Namun untuk katak yang di bawahnya ini kurang lebih biasanya 2 musim baru kita bisa untuk memanennya, karena untuk satu musim paling ukurannya itu kadang belum ada 1 kilo, kadang cuma 1 kilo, kadang 1 kilo lebih sedikit. Jadi itulah keluasannya. Sedangkan untuk yang nomor 3 itu biasanya 3 musim. Kadang 2 musim juga sudah ada yang bisa dipanen, tergantung juga dengan perawatannya. Namun kebanyakan 3 musim untuk pemanenannya. Untuk sedangkan yang paling kecil, yang kurang lebih segini, ini bisa 3-4 musim baru kita bisa melakukan pemanenan. Yang penting usahakan setelah kita mengambil porang itu langsung kita taruh di tempat seperti ini, jangan ditaruh di tempat yang lembab. Apalagi di dalam rumah, di atas keramik itu usahakan jangan, karena posisinya itu dinginnya itu bukan dingin karena angin, jadi angin itu berdasarkan pada kata-kata orang yang sudah kita tentukan, bisa kita tentukan dengan cara payah. Ini sudah habis selesai untuk pemilihannya. Ini sudah selesai nih. Kata-kata orang yang ini sudah nomor 3 dan nomor 4 untuk kata orang yang sisa ini. Dan sekarang sudah selesai pengelompokan yang saya lakukan tadi. Nah, setelah saya taruh di situ, langsung saya usahakan seperti ini. Saya tertata rapi. Jadi untuk yang basah tadi tidak tertumpang tindih. Sebenarnya tertumpang tindih tidak apa-apa, yang penting terkena angin-angin seperti ini dan tidak terlalu tebal. Nah, seperti ini. Dan ini yang sebelum-sebelumnya juga yang kecil. Nah, ini tadi yang saya sebutkan, untuk ini masih 2 macam, yang ukuran nomor 3 dan nomor 4. Seperti inilah. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini tentang bagaimana cara pengolahan katak porang dari awal sampai untuk menjelang penanaman, agar katak porang kita aman dan tetap
berkualitas bagus. Ya, mungkin cukup sekian video yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam petani porang Indonesia.